Perkenalkan, nama saya Agus Hartono Simonsong, NIM B1013171015, kelas B malam, mata kuliah ekonomi Mikro. Di sini saya akan presentasikan elastisitas. Elastisitas merupakan salah satu konsep penting untuk memahami beragam permasalahan di bidang ekonomi. Konsep elastisitas sering dipakai sebagai dasar analisis ekonomi, seperti dalam menganalisis permintaan, penawaran, penerimaan pajak, maupun distribusi kemakmuran. Dalam bidang perekonomian daerah, konsep elastisitas dapat digunakan untuk memahami dampak dari suatu kebijakan. Sebagai contoh, pemerintah daerah dapat mengetahui dampak kenaikan pajak atau subsidi terhadap pendapatan daerah, tingkat pelayanan masyarakat, kesejahteraan penduduk, pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan investasi, dan indikator ekonomi lainnya dengan menggunakan pendekatan elastisitas. Teori permintaan dan penawaran dapat digunakan untuk menjawab banyak sekali pertanyaan praktis. Apabila pajak baru dikenakan terhadap BBM, apakah para pengemudi memikul beban pajak itu, ataukah dibebankan pada perusahaan-perusahaan minyak? Apakah peningkatan upah minimum membantu para buruh atau merugikan mereka? Apabila sebuah maskapai penerbangan menurunkan harga tiketnya, apakah jumlah penumpang akan meningkat sedemikian banyak sehingga penghasilan benar-benar meningkat? Supaya penawaran permintaan menjadi sebuah alat yang benar-benar bermanfaat, perlu mengetahui berapa banyak penawaran dan permintaan akan memberikan tanggapan terhadap perubahan harga. Beberapa pembelian yang peka terhadap perubahan harga perjalanan liburan, yang tidak peka terhadap perubahan harga kebutuhan pokok, makanan, listrik, dan gas. Hubungan kuantitatif antara harga dan kuantitas yang dibeli dianalisis dengan menggunakan konsep elastisitas. Konsep elastisitas. Elastisitas permintaan adalah perubahan relatif dalam jumlah unit barang yang dibeli sebagai akibat dari perubahan salah satu faktor yang mempengaruhinya. Elastisitas yang dikaitkan dengan harga barang itu sendiri disebut elastisitas harga. Elastisitas yang dikaitkan dengan harga barang lain disebut elastisitas silang. Elastisitas yang dikaitkan dengan pendapatan disebut elastisitas pendapatan. Elastisitas harga. Elastisitas harga atau ED adalah persentase perubahan jumlah permintaan yang disebabkan oleh persentase perubahan harga. Di sini sudah ada rumusnya dan kurvanya. Fungsi permintaan Q dx sama dengan 60 kurang 10 px. Tabel titik A harga 4 kuantitas 20, titik B harga 2 kuantitas 240. Di sini juga sudah ada rumus dan pengerjaannya dan juga kurva hasilnya. Angka elastisitas harga bernilai negatif. ED sama dengan negatif 2 mempunyai arti bila harga barang naik 1%, permintaan terhadap barang itu turun 2%, ceteris paribus, dan sebaliknya. Angka ED dapat disebut dalam nilai absolut. ED sama dengan 2, artinya ED sama dengan minus 2. Semakin besar nilai ED, semakin elastisitas permintaannya. Sebab perubahan permintaan jauh lebih besar dibanding perubahan harga. Di sini sudah ada kurva, ada 5 kurva. Kurva pertama permintaan elastisitas, yang B permintaan elastisitas unitari, C permintaan inelastis, yang D permintaan elastis sempurna, yang E permintaan inelastis sempurna. Koefisien elastisitas. Elastisitas titik atau point elastis. Titik A pada panah B atau B pada panah A. Elastisitas busur atau ARC elastisitas busur CD. Di bawahnya juga ada kurva. Secara matematis, elastisitas permintaan atau garis miring Q per perubahan harga garis miring P. Secara matematis, elastisitas permintaan sama dengan perubahan kuantitas
garis miring atau Q1 dan Q tambah Q2 tutup kurung garis miring 2 per perubahan harga garis miring atau P1 tambah P2 tutup kurung garis miring 2. Mengukur elastisitas titik dari tanda panah P ke 0. Elastisitas atau ED lebih kecil dari 1. Dari tengah ke bawah, analisis inelastis ED kurang dari 1. Elastis unitary ED sama dengan 1. Faktor-faktor yang menentukan elastisitas harga. Tingkat substitusi atau makin sulit mencapai substitusi atas suatu barang, permintaan makin inelastis. Beras inelastis, garam inelastis sempurna. Jumlah pemakai atau makin banyak pemakai makin inelastis atau beras barang pokok orang Indonesia. Proporsi kenaikan harga terhadap pendapatan konsumen atau semakin besar proporsinya makin elastis. Garam PCTV. Jangka waktu atau tergantung barangnya durable atau non durable. Elastisitas silang. Cenderungan perubahan permintaan suatu barang tertentu disebabkan terjadinya perubahan harga barang lainnya. Di sini persamaan, di sini sudah ada rumus juga. Elastisitas silang dapat menunjukkan hubungan dua macam barang atau komoditi yang sifatnya substitusi dengan EC lebih kecil dari 0, daging sapi plus daging ayam, komplementer dengan EC lebih besar dari 0, BBM dengan mobil. Barang yang tidak saling berhubungan atau netral. Elastisitas pendapatan. Kecenderungan perubahan permintaan yang disebabkan oleh perubahan pendapatan masyarakat. Persamaannya seperti di situ. Misalnya, jika penghasilan konsumen meningkat 10%, permintaan barang Q meningkat sebesar 15%. Koefisien elastisitas pendapatan terhadap permintaan barang X adalah barang normal E1 positif, barang superior E1 positif, barang inferior E negatif. Elastisitas penawaran. Kecenderungan perubahan jumlah yang ditawarkan produsen disebabkan oleh perubahan harga barang. Secara prinsip, pengukuran ratio perubahan yang terjadi dalam elastisitas penawaran akan sama dengan metode pengukuran dalam elastisitas permintaan. Metode pengukuran elastisitas titik dan elastisitas busur. Faktor-faktor yang mempengaruhi elastisitas penawaran. Tingkat substitubilitas dengan produk lain, perubahan harga input, pertumbuhan modal perusahaan, kebijakan pemerintah pada perekonomian, persaingan, pertumbuhan pangsa pasar potensial. Bentuk-bentuk kurva penawaran berkaitan dengan elastisitas penawaran. ES sama dengan 0. Makin elastisitas ES lebih kecil dari 1, ES sama dengan 1. Makin elastisitas ES lebih kecil dari 1, ES sama dengan sempurna. Aplikasi konsep elastisitas. 1. Hubungan elastisitas harga, penerimaan total dan pendapatan marginal. 2. Pergeseran beban pajak atau tax incidence. 1. Permintaan inelastis, penawaran elastis, contoh pengenaan atau kenaikan pajak mie instan kepada produsen. 2. Permintaan elastis, penawaran inelastis, contohnya terhadap barang kerajinan cenderamata, kenaikan pajak kepada konsumen. 3. Teori Kohlberg atau sarang laba-laba terjadi pada produk pertanian karena berfluktuasi pada musim ke musim. Reaksi terlambat atau time lag dari produsen terhadap harga. Undurable goods. 1. Hubungan harga dengan total revenue atau TR.
TR sama dengan P kali QX. Misalnya digunakan persamaan permintaan linear, P sama dengan A kurang BQ, maka TR sama dengan buka kurung A kurang BX tutup kurung kali Q sama dengan AQ kurang BQ pangkat 2. Tabel elastis harga. Jika harga turun maka TR, jika harga naik maka TR. Elastis harga. Elastis unitary elastis. Jika harga turun maka TR turun tetap naik. Jika harga naik maka TR naik tetap turun. Di sini juga ada kurvanya. Kasus apakah bila panen melimpah petani selalu berbahagia? Misalnya di sebuah desa kecil yang tenang, di mana seluruh rakyat menanam padi. Fungsi penawaran padi di desa tersebut adalah S sama dengan minus 200 tambah Q 0 QP. Sedangkan fungsi permintaan adalah D sama dengan 1000 kurang 0,25 P. Jika panen berlimpah sehingga penawaran bergeser ke kanan, mengikuti fungsi penawaran yang berubah, misalnya menjadi S1 sama dengan minus 50 tambah 0,5 P. Dari ilustrasi tersebut, bagaimana Anda memahami pengaruh elastisitas pendapatan dan elastisitas harga terhadap komoditi pertanian tersebut? Terima kasih. Sekian presentasi saya. Mohon maaf jika dalam presentasi kurang memahami. Terima kasih.